Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sahabat-sahabat pionir seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya, itu kata Pak SBY, saudara-saudara. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa klik selalu petirnya, teman-teman, ya, tetap konsisten klik petir karena itu sangat berharga untuk kita nanti ke depan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi begini, saudara-saudara. Hari ini sebagian teman-teman kita itu sudah bisa melakukan barter. Cuma mungkin jamnya ada yang berbeda, tapi hari ini sudah ada yang mulai. Ya, kalau saya sendiri besok besok pagi jam jam 5. Ya, yang terkunci itu semuanya sudah kebuka, teman-teman, besok pagi tanggal 14. Jadi seharusnya itu sudah bisa digunakan, teman-teman, untuk transaksi barter, ya, baik itu antar pionir, tapi tentunya sesuai dengan arahan Kortim, ya, transaksinya harus lewat ekosistem, ya, nggak boleh peer to peer terus ditukar dengan uang fiat, itu nggak boleh. Artinya kita jual koin itu nggak boleh, begitu, teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena memang tujuan Pi dari awal itu adalah menghidupkan ekosistem yang inklusif, teman-teman, ya. Oke, saudara-saudara, hari ini sebenarnya saya tadi pagi itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba pengen agak kesel sama teman-teman pionir itu, gitu. Keselnya di mana? Masih panas di seputaran harga, teman-teman. Sekarang itu fenomenanya kan begini, ya. Banyak dari pionir kita itu menginginkan harga P itu ada di 314.159 dolar per P. Di situ pada ngotot di situ. Ketika saya katakan saya sih sebenarnya ya setuju-setuju saja. Saya itu sangat setuju, malah kalau harga itu malah kurang kalau menurut saya. Kalau bisa malah 1 triliun. Nah, dari situ sebenarnya bukan persoalan harganya itu yang membuat saya kesal, teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya kesal. Yang pertama itu begini. Pionir ini dia taunya itu harga P itu segitu, gitu loh. Nggak mau ikut terlibat di dalam pembentukan ekosistem, pembentukan harga secara natural yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Sedangkan kita tahu bahwa P itu tidak akan pernah ditetapkan harganya di awal sekian, itu nggak akan pernah, saudara-saudara. Ya, jadi Kortim pun tidak akan pernah menetapkan harga di awal, itu. Nggak bakalan tiba-tiba ada Pak Bedunduk tiba-tiba di beranda Pi Anda 1 Pi sekian dari Kortim, itu nggak bakal terjadi. Karena apa? Karena roadmapnya jelas dari awal bahwa P itu nanti yang menentukan harga adalah pionir itu sendiri, ya. Makanya sifatnya itu konsensus. Nah, konsensusnya itu adalah konsensus pasar, teman-teman, ya. Bukan hanya sekedar grubyak-grubyuk, kumpal-kumpul kemudian bersuara atau konsensus verbal seperti itu kemudian menunggu orang memberi harga seperti itu, nggak akan terjadi, saudara-saudara. Nah, kalau soal harga, berbicara lagi kembali pada soal harga, saya sebenarnya pingin itu satu triliun, malah 1 P-nya. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Gitu loh. Mau Anda hargai 10 dolar juga bisa, mau Anda hargai 1 triliun juga bisa. Gitu. Nah, kedua kalinya saya yang buat kesel itu yang orang bilang hola halu itu. Nggak ngerti tapi bilang hola halu. Bahwa sebenarnya mekanisme penentuan harga P itu sangat mudah dan sangat simpel. Simpel mudahnya gimana? Begini, saudara-saudara, jika Anda menginginkan 1 P itu ngotot, ya, pada angka 4,6 miliar itu, gitu loh, 1 P-nya. Maka cara terbaiknya itu nggak bakal bisa terjadi tanpa Anda ikut action, saudara-saudara. Nggak bakal terjadi tanpa aksi nyata dari Anda, dari kita semuanya. Cara termudahnya untuk meraih harga itu, memberikan nilai P senilai 4,6 miliar itu adalah gampang. Hanya ada satu cara, yaitu satu, Anda cukup jadi vendor di marketplace, ya. Khusus yang di Indonesia, ya, gimana lagi kalau bukan di market Indonesia, ya.
Kalau Anda mau boikot P-Market Indonesia, yang rugi bukan P-Market Indonesia tapi Anda sendiri. Kenapa? Karena P-Market Indonesia itu adalah platform yang sudah dapat izin dari P, ya. P taunya di situ, untuk Pionir Indonesia transaksinya di situ gitu loh. Jadi percuma Anda boikot P-Market Indonesia itu Anda boikot itu percuma, teman-teman. Itu nggak ngefek gitu loh. Kenapa nggak ngefek? Begitu ada orang yang jualan di situ gitu loh. Wong wong apa namanya P-Market Indonesia itu kan hanya sebuah platform ya gitu. Kalau ada yang jualan di situ kemudian menentukan harganya sendiri, maka apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan itu hanya membeli atau tidak, itu saja. Kalau Anda setuju dengan harganya ya silakan dibeli, tidak ya jangan gitu. Nah, pertanyaannya kalau Anda yang ngotot pengen 13.314.159 dolar per P, ya. Apa yang Anda lakukan gitu loh? Mau nggak Anda menjual rumah Anda di P-Market Indonesia, ya? Itu seharga itu gitu loh. Mau nggak Anda menjual Avanza Anda? Misalkan Anda punya Avanza nih, harga 120 juta misalkan. Nah, kalau dibagi 4,6 miliar jatuhnya berapa P itu nanti gitu loh. Mau nggak barang produk Anda itu dihargai 0,000 sekian P? Gitu loh. Ya toh? Nah, seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu mudah menentukan harga. Sangat-sangat mudah menentukan harga P itu sangat-sangat mudah. Gitu loh. Cuma tinggal keberanian kita gitu loh. Jangan hanya menuntut harus sekian, ngotot harus sekian, tapi Anda cuma hanya kata-kata saja gitu. Kalau Anda bisanya cuma kata dan berkata, ya terima saja itu nanti apa yang terjadi di P-Market Indonesia gitu loh. Gitu. Kalau ada harga satu P dihargai 10 dolar, kalau Anda ACC ya silakan dibeli. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, itu untuk pionirnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena mekanisme penentuan harganya itu lewat situ, teman-teman. Jadi nanti berbagai ekosistem ini dari berbagai dunia ini nanti akan di apa namanya algoritma P itu akan menarik kesimpulannya sendiri. Harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa gitu loh. Nah, ini nanti harga yang terbentuk yang ada di ekosistem inilah nanti yang akan dijadikan modal core team jika ada pihak-pihak exchanger kalau sudah di open mainnet ya, kemudian ada pihak-pihak exchanger misalnya Binance, Indodax dan lain sebagainya itu melisting P gitu loh. Jadi otomatis begitu masuk pasar spot seperti itu, P nggak bisa berharga rendah. Ya, misalkan harga yang sudah terbentuk di ekosistem itu satu P adalah 100.000 dolar, maka nggak bakal mungkin Indodax, Indodax dan lain-lain itu melisting P di harga di bawah 100.000 dolar. Nah, caranya adalah seperti itu teman-teman ya. Mari kita tentukan harga itu seperti itu gitu loh. Gampang sebenarnya. Jadi Anda nggak perlu ngotot. Terus kalau ada dikasih tahu apa namanya dikasih tahu Anda malah bilang koslet dan lain sebagainya. Berikan solusi dong gitu loh. Jangan hanya kata-kata gitu loh. Kalau memang Anda mau seperti itu ya jadilah pionir sejati gitu loh. Jadilah pionir sejati yang betul-betul berkontribusi kepada P ya. Justru orang-orang yang ngotot seperti itu tanpa memberi solusi itu nanti yang akan menjadi duri dalam dagingnya P itu. Kenapa? Dia hanya mau enaknya saja gitu loh, nggak mau ikut andil, tapi dia gembor-gembor seperti itu. Akhirnya apa? Ketika semua orang berpikir sama seperti itu, maka P nggak jalan, gitu ya. Maka P nggak jalan. Dan ketika P ini nggak jalan, siapa yang rugi? Kita sendiri, gitu loh. Kita sendiri. Jadi solusinya ya memang harus seperti itu teman-teman. Masuk ke market ya, masuk ke market dan berilah harga produk Anda. Ya, silakan Anda jadi vendor. Silakan Anda jadi vendor. Karena harga Anda itu nanti yang akan yang akan dijadikan patokan gitu loh, oleh harga P seluruh dunia. Gitu loh. Jangan Anda berpikir ketika P di sini kecil, kemudian di seluruh dunia nanti ikut kecil, enggak bakal teman-teman. Karena algoritmanya nanti akan mencari titik tertingginya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi open mind lah gitu loh, open mind lah. Mari kita berpikir secara rasional gitu loh, secara rasional. Ini pasti nanti ada yang komen, pasti ada yang komen di ini ya, di video saya ini kalau yang komen pasti ada ini apa namanya dikira saya mau menyerok koin micin dan lain-lain sebagainya ya kan. Nah, seperti itu. Padahal enggak sama sekali. Kalau saya pribadi malah saya inginnya itu 1 triliun. Kenapa gitu loh. Saya nampaknya udah 3 tahun teman-teman ya. Udah 3 tahun saya nunggu P ini ada nilainya, ada harganya bisa digunakan.
Nah, jadi seperti itu, simple dan sederhana sebenarnya ya gitu. Terus yang mengatakan halu gitu ya, yang mengatakan halu ya, itu sama-sama juga dia tidak ngerti gitu, tidak ngerti roadmapnya, tidak ngerti arahnya kemana, konsepnya nanti seperti apa, nggak ngerti juga dia itu, cuma asal bunyi saja gitu loh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah seperti itu, tadi saya juga sudah coba tuh buka di marketplace-nya Vietnam itu, sudah bisa dibuka, hitung mundurnya juga sudah nggak ada, dari ini sudah bisa dibuka, sudah bisa transaksi, cuma masih simulasi tadi ya, masih simulasi, belum belum real teman-teman ya. Saya tadi posting di grup Telegram Jawa Timur itu, saya ini apa namanya, order order apa itu, 20 pieces iPhone. Terus yang Cina, katanya Cina itu gembar-gembor ya, $314.000. Lah faktanya nggak ada harga segitu gitu loh. Itu. Faktanya itu ukurannya itu di marketplace, bukan di mulutnya orang-orang itu gitu loh. Ukurannya itu harga yang real yang terjadi di marketplace. Itulah harganya ya. Kalau soal orang-orang berteriak saya maunya segini, kalau enggak segini enggak saya lepas, ya terserah dia gitu. Terserah Anda. Cuma nanti kalau semua orang berpikir seperti itu, Pi ini stuck, nggak bisa jalan teman-teman. Karena nggak ada vendor, nggak ada buyer. Nah, akhirnya ekosistem mati, harga Pi nggak ada. Begitu, saudara-saudara. Terus ada lagi yang bilang, kan kalau Indonesia mati di global masih ada. Nah, oke, itu nggak salah, ada benernya. Cuma pertanyaan saya, kenapa jika core team ini hanya mengandalkan global, kenapa di setiap negara itu diharuskan ada ekosistemnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gitu. Salah satunya adalah karena core team ingin ekonomi inklusifnya itu ada di setiap negara, ekosistemnya itu jalan teman-teman gitu loh. Kalau core team itu mau mudah, sebenarnya gampang, dia tinggal buka aja marketplace-nya sendiri, semacam Amazon gitu ya, atau cari mitra misalkan Amazon atau eBay atau apa gitu, terus Alibaba misalnya ditaruh aja di situ, diajak seperti itu kan bisa. Tapi kan enggak, itu enggak dilakukan. Core team memang betul-betul membangun semua ini dari nol gitu loh. Jadi ingin menentukan harganya itu semuanya dari awal, semuanya mulai semuanya dari nol sama sekali gitu loh. Jadi kalau Anda ingin betul-betul berkontribusi pada P dan ingin memberikan nilai P yang tinggi, syaratnya itu satu, itu gampang itu tadi ya. Silakan Anda jual rumah Anda dengan harga 0,0000001 P ya. Seperti itu. Otomatis harga P akan tinggi nanti kedetek sama sistemnya P ya. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dimengerti keterangan saya, dan kalau masih juga nggak ngerti silakan komen, bertanya di komentar ya. Saya jelaskan nanti. Saya tanya di komentar, saya jelaskan nanti. Tapi ingat ya, kalau Anda berbicara masalah halusinasi, ya berikan alasan gitu loh. Jangan asal hola halu itu kayak portal gitu saudara-saudara ya. Kita hidup di zaman global, kita hidup di zaman modern, semuanya sudah apa namanya, serba canggih gitu loh. Jadi kita tinggal mau belajar atau tidak, itu saja. Intinya di situ ya. Itu saudara-saudara. Kecerdasan itu tidak dibawa sejak lahir saudara-saudara, tapi benar melalui proses belajar. Jadi Anda harus membiasakan literasi, belajar. Terus kalau nonton video, kalau baca ini jangan di skip-skip ya, jangan dipenggal-penggal gitu loh. Pahami secara utuh nanti biar tahu konsepnya kemana ya. Konteksnya itu kemana, apa yang dibicarakan itu Anda paham secara utuh gitu teman-teman. Oke, yang masih ngotot ya, yang masih tidak mau transaksi untuk apa namanya, jika harganya tidak $314.000 ya silahkan. Kalau yang mau transaksi di bawah harga itu, ada misalkan ada NMAX dengan harga 45 pi. Kalau mau dibeli ya silahkan. Itulah harga nanti yang terbentuk secara alami di situ teman-teman ya. Oke saudara-saudara, kalau saya harganya pengennya 1 triliun. Nah cuma sayangnya nggak ada yang mau dibarter dengan 1 pi. Gitu loh. Nggak ada yang mau nukarin uang 1 triliunnya, nah, dengan 1 koin pi gitu loh. Saat ini gitu loh. Saat ini nggak tahu nanti ke depan, tapi itu mungkin sangat mungkin saudara-saudara, itu sangat mungkin terjadi. Jadi tetaplah menambang ya, belajarlah pada tempat yang tepat teman-teman, jangan tergiur dengan kata-kata yang dari YouTube gitu ya, yang hanya sekedar memberikan apa namanya, iming-iming tanpa memberi penjelasan gitu. Nanti Anda bingung
saudara-saudara. Nanti ada bingung dan ada kecewa. Dan untuk para leader harusnya itu menjelaskan kepada orang-orang yang di bawahnya gitu loh, yang diajak supaya ngerti benar-benar alurnya ini kemana gitu. Karena yang beresiko itu nanti Anda sendiri ya. Anda ngajak penuh janji-janji dan lain sebagainya tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi Anda, maka Anda bisa dituntut oleh orang-orang yang Anda ajak itu. Jadi sportif aja ya, sportif aja, kemudian proporsional ya, dan yang paling penting adalah rajin-rajinlah membaca roadmap ya, pahami roadmapnya itu. Seperti itu teman-teman. Karena tanpa membaca, Anda nggak bisa melihat dunia saudara-saudara. Ya, oke demikian ya, itu informasi dari saya teman-teman ya, cara menentukan nilai P yang paling cepat dan akurat dan pasti benar. Gitu loh, saudara-saudara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, 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 jedor. Ya.